Al-fiqhu adalah ma'rifat al-ahkam atau ahkamil mukallafin ya. Atau banyak istilah tapi kita pilih salah satu ya. Atau al-ahkam at-taklifiyah, al-amaliyah bil adillatiha at-tafsiliyah atau bil adillah tafsiliyah. Fikih adalah maknanya adalah mengenal, memahami atau mengenal atau memahami hukum-hukum taklifiyah, hukum-hukum taklif itu yang berkaitan dengan amalan hamba ya. Taklif yang berkaitan dengan amalan, ya, amalan para hamba maksudnya. Para hamba dengan dalilnya yang terperinci, Apa maksud fikih sederhananya? Mengenal hukum-hukum taklif yang berkaitan dengan amalan para hamba dengan yang terperinci. Maksudnya kita ingin tahu, apa sih kalau sholat hukumnya apa? Ya, misalnya azan hukumnya apa? Berbakti sama orang tua hukumnya apa? Itu namanya fikih. Kita ingin tahu hukumnya apa, itu namanya apa? Fikih ya. Ya, jadi berkaitan hukum taklif yaitu kita mengenal apa hukumnya. Apakah haram, apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah ya. Ini namanya hukum fikih. Dia berkaitan dengan amalan, perhatikan sini berkaitan dengan amalan ya. Sehingga tidak berkaitan dengan akidah. Sehingga tidak berkaitan dengan akidah. Kita tidak akan bahas akidah di sini. Ini berkaitan dengan amal ya. Kemudian dalilnya terperinci ya. Berbeda dengan pembahasan kaidah ya. Berbeda dengan pembahasan usul fikih dan kaidah fikih yang dalilnya ijmal, yang dalilnya mujmal global ya. Intinya definisi ini ya untuk membedakan dengan ilmu akidah dan juga untuk membedakan antara usul fikih dengan kaidah fikih. Maka saya ingin jelaskan sekarang, ini sekedar pengetahuan ya. Apa bedanya antara usul fikih, ini filosofi aja, usul fikih dengan al-kaidah al-fiqhiyah. Usul fikih, perhatikan ya, ada usul fikih. Usul al-fiqh. Atau al-qawaid al-usuliyah ya. Ini pembahasannya adalah tentang apa? Tentang kebanyakannya tentang dalalatul alfaz, tentang penunjukan lafal. Penunjukan lafal dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa penunjukan lafal-lafal dalam bahasa Arab ya. Apakah menunjukkan lafal tersebut menunjukkan wajib, perintah tersebut wajib atau larangan tersebut haram, ataukah umum khusus? Ya, ini pembahasan usul fikih. Pembahasan usul fikih, umum khusus, mutlak, muqayyad, ini pembahasan usul fikih. Ya, seperti misalnya contoh setelah kita melihat bahasa Arab, ternyata dalam bahasa Arab al-aslu, ini contoh kaidah usul fikih. Al-aslu fil amr lil wujub misalnya. Asal dalam perintah adalah wajib. Dalam perintah adalah wajib. Ini contoh. Perintah adalah wajib. Ini kaidah usul fikih. Misalnya juga al-aslu fin nahyi at-tahrim misalnya. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal dalam larangan adalah haram misalnya. Asal dalam larangan adalah pengharaman. Dan kaidah-kaidah lain, masalah umum, masalah
khusus, mutlak, muqayyad. Lafal ini asalnya umum, lafal begini asalnya khusus, lafal begini asalnya mutlak, lafal begini asalnya muqayyad. Ini semua berkaitan dengan bahasa Arab. Makanya di antara ilmu yang sangat penting agar bisa memahami usul fikih, dia harus pandai bahasa Arab. Karena kita sedang berkutat mengenai nas yang berbahasa Arab, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, fungsi usul fikih ini adalah sebagai alat untuk mengambil hukum dari suatu dalil. Fungsinya, ya, fungsinya untuk mengeluarkan usul hukum fikih, untuk mengeluarkan hukum fikih. Butuh usul fikih. Jadi usul fikih ini adalah alat untuk mengetahui hukum fikih dari suatu permasalahan. Ya. Contoh misalnya. Contoh kita bicara Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aqimu shaf fi salat fa inna iqamat as-shaf min husni salat. Kata Nabi SAW, perhatikan, kata Nabi, tegakkanlah saf atau luruskanlah saf dalam salat. Ini perintah, ya. Gampangannya luruskanlah saf. Kita punya kaidah bahwasanya asal dalam perintah adalah wajib. Rasulullah mengatakan aqimus shaf. Luruskan atau tegakkan saf. Berarti tegakkan saf dalam salat hukum asalnya wajib. Tetapi kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna iqamatas shaf min husnis salat. Kata Nabi, sungguhnya penegakkan saf itu atau pelurusan saf termasuk dari indahnya salat. Sehingga jumhur ulama memahami bahwasanya kalimat ini min husnis salat menunjukkan dari wajib dirubah menjadi sunnah. Asalnya wajib, ya, seandainya Nabi hanya mengatakan aqimus shaf fi salat, maka kita bilang hukum asal perintah adalah wajib. Luruskan saf dalam salat, berarti hukumnya wajib. Tapi ketika dilanjutkan fa inna iqamatus shaf, caranya iqamatus shaf cuma dua dengan lurus dan rapat. Itu namanya iqamatus shaf. Ya, taswiyatus sufuf, ini sama semua, ya. Ketika Nabi mengakhiri dengan perkataannya sungguhnya iqamatus shaf termasuk dari indahnya salat, maka dipahami hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Kenapa difahami hukumnya sunnah? Karena min husnis salat, indahnya salat itu lebih dari sekedar wajib. Ini contoh maksud saya. Ketika usul fikih ini gunanya untuk mengeluarkan hukum fikih dari suatu dalil, ya. Mengeluarkan suatu hukum fikih dari suatu dalil. Jadi dengan usul fikih kita tahu apa hukum merapatkan saf misalnya. Hukumnya sunnah. Dari mana? Dalilnya ini, usul fikihnya kita mainkan, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, inilah berkaitan dengan usul fikih.